Puji nama Tuhan. Demikian Tuhan segala sesuatu yang dikerjakan padamu dalam berkata kami adalah hamba yang tidak benar. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Kamu senang dilirik orang setelah sadar ternyata juli. Ku tak mampu apapun saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada saat ku kembali ke surga. Visi-visi biar Tuhan memperlukan panggilannya 5 tahun sudah 2 sekali media jadi saya juga kau mengizinkan dia untuk masuk melangkah pelayanannya supaya dipercayakan dengan kekuatan dia supaya dia melangkah apa yang terjadi ya selalu makan waktu supaya menjadikan dia sebagai hamba Tuhan supaya lakukan panggilan Tuhan setelah campurkan itu kalian terpaksa lain satu mengekalkan Anda dari panggilan Tuhan Yesus tanpa Tuhan yang terjadi Dalam hatimu ini aku Tuhan, berikanku hati seperti hatimu Bapa. Oh berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tulayan di sekelilingku. Berikanku tanganku Yesus dalam rencanamu. Berikanku, amin, haleluya, haleluya, Yesus. Berikanku hatimu, berikanku tanganku untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakiku melangkah dalam rencanamu. Berikanku, amin, berikanku hatimu, berikanku hatimu, berikanku hatimu.
Hal yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya masuk menjadi mahasiswa STTM, saya masih bekerja di SMP Kristen Ketasan dan juga SMK Taruna Tamang. Sehingga ketika saya harus kuliah pagi jam 10, begitu harus banyak izin. Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika sekolah kami mengalami kolab dalam hal keuangan, kemudian Tuhan memberikan jalan bagi saya untuk saya menghubungkan sekolah dengan sebuah gereja di Semarang. Di gereja tersebut SMP saya mendapatkan bantuan selama kurang lebih 5 tahun, 5 juta rupiah. Saya diizinkan atau diperbolehkan untuk selalu minta izin ketika ada kuliah-kuliah pagi. Saya melakukan kuliah di siang hari. Setelah pulang sekolah, saya pulang sekolah, kemudian saya dibentuk, saya diproses untuk menjadi hamba Tuhan yang siap melayani dan siap diutus, bahkan siap ditempatkan dimanapun berada untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan untuk menyampaikan kebenaran bagi setiap orang percaya, bahkan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang saat ini membutuhkan pertolongan. Dan saya juga bersyukur melalui setiap pembentukan yang ada, saya boleh menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan boleh menjadi pribadi yang lebih takut kepada Tuhan, bahkan boleh menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Dan saya boleh dapat melakukan setiap apapun yang saya akan lakukan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya 2 kali ditunjuk menjadi si rohani dan dipercayakan oleh STT Nusantara. Di situ saya bergumul karena saya tidak terlalu pede berbicara di teman-teman atau di mahasiswa STT Nusantara, namun Tuhan percayakan untuk menjadi si rohani. Dan yang kedua, bagaimana saat itu saya pelayanan di Solo mengalami sakit asam urat dan sampai tidak bisa berjalan, itu sampai dibantu sama teman ketika pulang dari kampus, dan itu pengalaman saya yang sangat berkesan di STT Nusantara. Saya mengetahui cara berpenampilan dengan baik. Yang kedua, saya dilatih untuk tampil percaya diri di depan semua orang. Yang ketiga, saya juga mendapat pengetahuan teologi yang banyak. Yang keempat, saya memiliki banyak teman dari berbagai daerah di Indonesia. Pertama, saya dididik dan saya diajarkan untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, dan juga dosen-dosennya di tempat ini orang-orang yang sangat-sangat baik dan luar biasa ketika mereka mendidik. Dan selama saya di sini saya diajarkan, dan saya juga diajarkan bagaimana cara mengucap syukur dengan segala hal, dan juga yang paling berkesan ya saya bisa belajar dari setiap pribadi yang mereka ajarkan kepada saya. Dalam organisasi senat mahasiswa, mengapa saya katakan berkesan? Karena banyak hal yang saya pelajari dan banyak hal-hal yang melatih mental saya, khususnya dalam hal menghadapi orang-orang, dalam hal mengatur, mengkoordinir teman-teman saya, mengkoordinir seksi-seksi yang ada di bawah saya. Dan saya juga melalui organisasi yang senat, saya juga diajar untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan sekolah dan teman-teman bagi saya. Itu hal yang Ketika dipercayakan menjadi MC di acara wisuda, kenapa hal ini sangat berkesan bagi saya? Karena memberikan satu pengalaman yang baru bagi saya ketika saya berdiri di depan orang banyak untuk boleh memimpin acara yang resmi. Begitu, terima kasih untuk STT Nusantara karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi saya. saya ditempatkan di STT Nusantara, begitu banyak masalah yang saya hadapi, tapi puji Tuhan sampai saat ini saya bisa bertahan, dan sebentar lagi mau wisuda. Puji Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Dan satu hal lagi yang berkesan yang sangat luar biasa bagi saya ketika saya dipercayakan sebagai si rohani, membentuk saya menjadi pemimpin yang harus percaya diri,
menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi contoh dan teladan bagi semua teman-teman atau mahasiswa yang ada. Hal itu yang membuat saya terkesan. Selama saya belajar di Sekolah Tinggi Teologi Nusantara ini, ada hal yang berkesan dalam hati saya, yaitu suasana kebersamaan, rasa persahabatan antara sesama mahasiswa, baik mahasiswa di tingkat yang setingkat maupun mahasiswa di tingkat yang atas maupun di bawah. Kebersamaan yang sangat luar biasa, dan juga kebersamaan antara mahasiswa dengan para dosen. Dan rasa persaudaraan, ikatan persaudaraan itu selalu masih terjalin hingga sampai saat ini, sampai dalam dunia pelayanan. Semoga rasa persahabatan itu terus terjalin sampai kapanpun. Salam. Dalam perkuliahan yang saya ikuti, walaupun saya mengakui banyak kekurangan, banyak hal yang menurut saya banyak keterbatasan, tetapi Tuhan sungguh baik karena menyediakan hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini sebagai dosen yang penuh dengan kesabaran. Semuanya yang pernah saya terima selama saya belajar di kelas, dan mereka selalu mensupport saya, itu yang menjadi hal yang terkesan. Seperti yang pernah saya alami di saat saya mengikuti salah satu mata kuliah yang membuat saya menguras tenaga dan pikiran saya, dan itu sangat secara manusiawi sulit bagi saya. Sampai kalau dalam mengikuti perkuliahan itu saya kepalanya panas sekali. Saking panasnya akhirnya ya juga tidak mengerti, walaupun harus tetap tinggal di kelas dan bertahan gitu, tetapi itu ada suatu hal yang terkesan bagi saya. Ternyata banyak sekali hal yang saya belum pahami dan mengerti, dan banyak keterbatasan dalam pikiran, dalam hal yang baru seperti itu. Proses dan didikan yang luar biasa yang diberikan oleh para bapak-bapak dosen dan ibu-ibu dosen. Kalau buat saya hal yang menarik dan mengesankan adalah ketika saya mengikuti mata kuliah PAK 1 bersama dengan teman-teman yang lainnya. Bagaimana kita mengadakan KKR untuk anak dibutuhkan suatu persiapan yang ekstra. Bagaimana kita kerjasama dengan baik, dengan sungguh-sungguh di dalam mempersiapkan menyampaikan firman Tuhan. Tentunya hal ini membutuhkan suatu persiapan di dalam kita membuat panggung boneka, kemudian memimpin puji-pujian, dan bagaimana kita mempersiapkan dengan gerak dan lagu, dengan diiring musik, kemudian alat-alat peraga yang lainnya untuk mendukung supaya anak-anak antusias dan tertarik dengan pelayanan kita. Tentunya hal ini yang membuat saya tidak terlupakan. Bagaimana dana-dana yang dibutuhkan, kita harus berjuang supaya pelayanan untuk KKR anak ini boleh berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan berjalannya waktu dan kerjasama yang bagus dengan para mahasiswa-mahasiswi ini menjadi sesuatu yang buat saya sampai sekarang itu menjadi motivasi buat saya untuk bagaimana kita berjuang untuk melayani sekolah minggu. Hal ini perlu kita teruskan untuk kelanjutannya, tidak berhenti sampai di sini, tetapi ini yang menjadi satu awal buat kita bagaimana nantinya kita melayani sekolah minggu ini harus dipersiapkan juga dengan sungguh-sungguh supaya pelayanan yang kita kerjakan ini memberkati anak-anak sekolah minggu atau memberkati buat orang lain, di mana kita Tuhan tempatkan atau Tuhan percayakan dalam pelayanan kita. Itu yang membuat saya berkesan di dalam menjadi mahasiswa STT Nusantara. Terima kasih. Karena saya sekolah di STTN di kelas malam, sehingga sepulang dari pekerjaan sore saya harus lanjut menjalankan tugas tanggung jawab saya untuk belajar di sekolah ini. Dan puji Tuhan saya punya 3 teman selama ada di kelas perkuliahan, lalu bertambah jumlahnya sehingga saya mempunyai banyak teman yang mungkin selama ini belum pernah saya temui dan saya temui di tempat ini. Dan kesannya sangat menyenangkan karena di luar dari pekerjaan saya, di luar dari rasa lelah dan capek saya masih
mempunyai semangat untuk belajar dan menyelesaikan sekolah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yaitu saya memiliki teman dalam berbagai suku dan bangsa. Dan yang kedua, saya mendapatkan ide-ide cemerlang dalam sebuah pelayanan di STT Nusantara. Dan yang ketiga, saya memiliki karakter yang baik ketika saya bersekolah di STT Nusantara. Visi dan misi pelayanan saya ingin semua orang mengenal Injil Kristus. Dimanapun saya pelayanan, saya melakukannya dengan kesungguhan hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Visi saya adalah menjadi yang terbaik bagi Tuhan, to be excellent for God. Dan misi saya adalah terus bekerja di ladang Tuhan sampai akhir hayat. Pergi mengkabarkan Injil kemanapun Tuhan mengutus. Pantang mundur sebelum usia menjemput. Mereka benar-benar menerapkan ilmu yang mereka pelajari bagi masyarakat di sana, atau Tuhan tempatkan nantinya di dalam satu pelayanan, sehingga menjadi satu hamba-hamba Tuhan yang berkualitas dan berkonsisten atau berkompeten di dalam bidang teologi. Itu yang menjadi visinya. Terima kasih. Akan membangun setiap POSPI nanti untuk beberapa daerah. Itu yang menjadi harapan saya, dan kedepannya nanti saya juga akan membangun sebuah yayasan, bukan untuk menampung anggota tua, tetapi untuk membentuk karakter anak-anak yang sudah mentalnya rusak, dan saya akan didik mereka dalam pemahaman Kristen. Saya akan menjadi seorang gembala tentunya ya. Selain daripada itu, kalau Tuhan izinkan, saya akan menjadi seorang dosen dalam bidang teologi. Dan saya juga punya cita-cita dan harapan membangun yayasan khusus panti asuhan, karena saya melihat banyak anak-anak yang masih kekurangan, orang-orang yang masih di pinggir jalan, dan dari dosa saya bisa merekrut dan bisa mendedikasikan diri dalam pelayanan. Menjadi seorang gembala, dan juga kalau Tuhan boleh izinkan, saya ingin bergabung di dalam lembaga misi supaya saya juga menjadi seorang misionaris, dan juga terjun ke pedalaman-pedalaman untuk mencari jiwa-jiwa yang masih belum. Menjadi seorang gembala, dan depannya kalau Tuhan izinkan, saya juga ingin menggabungkan diri dalam tim misi untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi pemulihan anak. Terima kasih. Tugaskan anak-anak, khususnya anak-anak usia dini, untuk mencapai visi saya harus mengajar anak-anak, khususnya anak-anak yang ada di dalam Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mencapai visi saya tersebut, saya harus memiliki misi untuk menjadikan mereka pribadi-pribadi yang kreatif. Ya, visi saya setelah saya selesai dari STT Nusantara, saya ingin menjadi seorang pengajar yang boleh mengajar setiap anak-anak yang ada di daerah Indonesia, terkhusus di daerah-daerah yang masih belum terjangkau, seperti di daerah saya sendiri, di Papua. Itu misi saya selanjutnya. Dari sini saya akan pulang kembali ke tempat saya untuk boleh menjadi pengajar. Visi saya selanjutnya setelah visi saya setelah wisuda saat ini, yaitu saya melanjut pelayanan di GPI Acara Keranggan dan membantu anak-anak saat ini untuk bimbingan belajar supaya mereka lebih dekat lagi sama Tuhan. Begitu banyak berbagai agama-agama lain juga itu yang akan kami didik, dan menyampaikan juga sedikit-sedikit kebenaran firman Tuhan bagi mereka supaya percaya bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan. Itu saja visi saya sampai saat ini. Visi saya adalah menjadi hamba Tuhan yang berkualitas. Dan misi saya yang pertama adalah melayani Tuhan dengan berkualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik.
Yang kedua, terus terlibat dalam pelayanan dan selalu siap kemanapun saya diutus. Yang ketiga, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang keempat, disiplin rohani. Visi saya adalah saya ingin mendirikan sebuah yayasan khusus untuk anak-anak, di mana yayasan ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang tidak bisa berpendidikan karena keterbatasan ekonomi, karena keterbatasan biaya. Jadi tujuan dari yayasan ini nanti, saya ingin semua anak-anak yang memiliki kerinduan untuk menempuh pendidikan, mereka bisa mencapai setiap cita-cita, bahkan mereka bisa mencapai setiap harapan mereka. Dan saya akan bekerja sama dengan beberapa yayasan yang ada supaya visi saya nanti bisa terrealisasi, dan harapan saya biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam menjadi seorang hamba Tuhan yang akan bergabung dengan gembala jemaat di gereja Musafir Ayalon Walii. Misi yang akan saya kerjakan adalah saya akan melakukan pekerjaan Tuhan yang akan dipercayakan seperti memimpin pujian, membawa khotbah, bahkan membawa firman di setiap ibadah-ibadah komsel yang ada, bahkan peraturan-peraturan yang sudah diberikan dari gereja Masehi Musafir Ayalon Walii bagi saya, sehingga saya boleh dapat mengembangkan apa yang ingin saya kembangkan dalam pelayanan saya ke depannya. Itu boleh menjadi pelayanan yang baik bagi setiap jemaat-jemaat yang berada di gereja Masehi Musafir Ayalon Walii. Merintis gereja atau menjadi gembala, dan saat ini saya juga belajar penginjilan di salah satu yayasan, dan biarlah penginjilan ini juga boleh saya terapkan dalam penggembalaan saya, dan kedepannya Tuhan bisa pakai saya untuk menenangkan jiwa ataupun orang-orang yang belum mengenal Yesus. Saya akan semakin setia melayani Tuhan dan terus akan menghidupi panggilan saya sebagai hamba Tuhan, dan saya akan memajukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah percayakan kepada saya sekeluarga yang ada di Magelang, di mana kami melayani, yaitu di gereja GKIN Exodia Magelang. Dengan bekal yang saya peroleh di kampus yang saya cintai ini, saya semakin diberikan kekuatan, hikmat, dan pengertian untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Saya akan melakukan setiap apa yang sudah saya tulis di dalam skripsi saya, di mana saya menulis tentang pelatihan dan pelipat gandaan, dan saya akan berusaha melakukannya, menghidupi, sehingga dapat memajukan pekerjaan Tuhan. Itu yang menjadi misi saya melalui bekal ilmu yang sudah saya peroleh melalui kampus yang saya cintai. Visi dan misi saya adalah ingin mengabarkan ini ke masyarakat dimanapun saya berada tentang firman Tuhan, dan belum ingin mau beribadah. Itulah visi dan misi saya ke depannya. Saya mempunyai visi menjadi seorang gembala yang takut akan Tuhan. Mempunyai misi membangun jemaat yang ada menjadi jemaat yang berkualitas dan berkuantitas. Misi saya adalah membangun jemaat yang taat, setia, dan takut akan Tuhan. Orang mudik bawa barang, pakai kain jatuh terguling. Kamu senang dilirik orang, setelah sadar ternyata juling. Buah naga, buah markisa, jangan belagak kalau nggak bisa. Tetap bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kidung Agung 7. Kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya. Semerbak bau buah dudaim dekat pintu kita ada. Pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik, itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan bahkan jika berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Bahkan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku Tuhan. Pengetahuan ini terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Oh, Engkau memeriksa aku kala
tinggi dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring segala jalanku. Kau maklumi sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya,